Selamat pagi arek-arek semuanya, selamat datang di Stasiun Semarang Tawang, salah satu stasiun keberangkatan utama di kota Semarang. Nah rek, hari ini saya bakalan jalan-jalan lagi naik kereta api. Dari Semarang saya akan menuju ke pesisir selatan ya. Ini jadi kayak menyeberangi Pulau Jawa gitu loh. Dari tepi pantai utara Jawa menuju ke pantai selatan. Saya hari ini akan naik kereta api Kamandaka, tapi bukan sembarang Kamandaka ya. Kalau Kamandaka yang biasanya sampai ke Purwokerto, nah Kamandaka yang kebetulan rangkaiannya sudah tersedia di samping kanan saya ini akan bablas menuju ke Cilacap. Dan perjalanan dari jalur utara menuju ke selatan siap Anda saksikan. Ini dia perjalanan kereta api Kamandaka Cilacap. Lokomotif dinas untuk kereta Kamandaka tiba dari arah Semarang Poncol. Sedang dilakukan proses penyambungan lokomotif dinas CC 206-1366 Depo Semarang Poncol ke rangkaian Kamandaka. Situasi stasiun Semarang pagi ini lumayan ramai ya, karena lumayan banyak keberangkatan pagi. Di antaranya ada kereta api Argo Sindoro reguler, ada Argo Sindoro tambahan juga, termasuk kereta api Kamandaka yang akan dijadwalkan untuk berangkat dari Semarang Tawang sekitar jam 7 pagi. Dan tiba di stasiun Semarang Tawang, arek-arek sebelum masuk ke stasiun mungkin bisa mencetak boarding pass ya. Tapi berhubung pagi ini antrian lumayan, jadi saya menggunakan aplikasi e-boarding pass yang ada di aplikasi KAI Akses. Dan kemudian setelah diperiksa identitas dan boarding pass-nya dan syarat-syarat telah terpenuhi, arek-arek akan diarahkan masuk ke dalam stasiun dan menuju ke peron keberangkatan. Pagi ini kereta api Kamandaka tujuan Cilacap akan diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Semarang Tawang. KD Kamandaka, KA Kamandaka, Semarang Tawang, Purwokerto, Cilacap. Satu rangkaian kereta Kamandaka Cilacap ini terdiri dari 6 kereta ekonomi. 3 kereta ekonomi ada di depan, kemudian ada jeda kereta makan, ini kereta restorasi. Kemudian ada 3 kereta ekonomi lagi, terakhir ekonomi 6, di paling ujung ada kereta pembangkit. Jadi kabin penumpangnya itu rapi ya, rangkaian seri tahun 2016 semuanya kecuali kereta makan sama pembangkitnya yang non 2016. Di perjalanan hari ini saya akan naik kereta Kamandaka di ekonomi 6, tapi berhubung di belakang sana kayak nggak ada tangga untuk naik, kita menyusuri dari ekonomi 4 ya, coba. Cara ini dia armada kereta api Kamandaka Cilacap. Rangkaiannya full ekonomi 2016 ala premium. Saya sudah berada di dalam kabin ekonomi 6 kereta api Kamandaka. Ini adalah ekonomi 6 tahun 2016 urutan yang ke-21 Depo Semarang Poncol. Nah, dalam satu kabin kereta ekonomi tahun 2016 ini berkapasitas 80 penumpang. Ini modelnya ala premium. Meskipun sebenarnya 2016 itu namanya atau nama kerennya itu adalah ekonomi new image, tapi ini sudah ala ekonomi premium. Seperti biasa, separuh kapasitas akan menghadap maju searah perjalanan kereta dan separuhnya lagi terpaksa harus duduk mundur. Nih,
Di armada seperti ini, kursi yang berhadapan akan berada di nomor 11 dan 12. Nah, ini bisa ketuker-tuker ya. Entah 11 yang di sini atau 12 yang di sini, tapi yang berhadapan-hadapan yang pasti ada di nomor 11 dan 12. Kereta ekonomi ini diatur konfigurasi kursinya 2 kanan, 2 kiri ya. Seperti ini. Dan kenapa tadi saya bilang ala premium? Karena nih adanya tuas reclining ini. Jadi nanti sandaran bisa agak direbahkan meskipun cuma sedikit ya. Bisa agak dimundurin sedikit. Hari ini saya akan menduduki singgasana kursinya nomor 5D dekat jendela. 5C itu di dekat lorong ya, 5CD. Dan 5CD ini akan mendapatkan satu bagian jendela utuh. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya ada kursi-kursi lain yang mendapatkan jendelanya cuma separuh. Kayak di nomor 6 ini akan mendapatkan pilar dulu, baru separuh jendela. Nomor 7 akan mendapatkan jendela dulu, baru pilar, dan seterusnya ya ke depan. Jendela kereta ekonomi ini juga sudah dilengkapi dengan, apa ini namanya, mungkin bisa dibilang roller blind ya. Ini cara pakainya, cara bukanya, kalau sudah posisi seperti ini tinggal ditarik sedikit lalu lepaskan. Oh, dapat yang smooth, kadang langsung jeblak. Itu ngagetin. Duduk di kereta ekonomi tahun 2016 ya rasanya lumayan terbatas ya. Ruang kakinya, ruang bergeraknya, ya namanya juga kelas ekonomi ya. Tapi yang saya suka untuk kereta tahun 2016 ini, sandaran punggungnya itu konturnya enak banget pas di punggung, lebih enak menurut saya dibandingkan kursi yang benar-benar premium. Hanya saja di space kakinya ini sangat-sangat terbatas. Yang nggak saya suka karena ada palang besi yang menghalangi kaki saya buat keselonjoran. Ngemeng-ngemeng ini langsiran kereta apa ya? Satu rangkaiannya terdiri dari kereta eksekutif non stainless steel atau mild steel ya. Dan kereta ekonomi tahun 2016 juga. Apakah ini Kaligung atau apa ya? Gak tahu. Wah, saya berjodoh banget ketemu sama armada pembangkit 6402 Semarang Poncol. Suka banget ngelihat jendela kecil satu ini. Ini pembangkit favorit loh ini. Wow. Wih, ketemu sama rangkaian kereta menoreh ke Pasar Senen sampai Jakarta Kota ini. Ingat menoreh itu ya, ingat perjalanan saya dari Pasar Senen ke Semarang. Waktu itu saya naik dapat rangkaian ekonomi modifikasi. Dari video itu saya diprotes ya. Ada yang komen katanya gara-gara nonton video saya terus memutuskan untuk membeli tiket kereta menoreh buat perjalanan. Mungkin pengennya dapat rangkaian modifikasi kayak yang saya dapat ya. Tapi rupanya rangkaian menorehnya sudah ganti dengan ekonomi Kemenhub. Dan gimana ya, saya bikin video itu kan pada saat saya benar-benar melakukan perjalanan ya. Saya juga nggak ngarang-ngarang, saya juga nggak tahu akan dapat rangkaian seperti apa. Soalnya waktu itu saya juga kaget.
Loh, kok menoreh? Yang saya bayangkan itu memang justru rangkaian Kemenhub, tapi malah dapat rangkaian modifikasi dan sekarang sudah kembali menggunakan rangkaian Kemenhub lagi. Selamat datang di kereta api Kamandaka. Keberangkatan awal dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun akhir Cilacap. Perkenalan, saya Haris sebagai konduktor yang bertugas pada perjalanan kali ini. Kereta api Kamandaka nantinya akan berhenti di stasiun Semarang Poncol, Peleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Selawi, Brebes, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Maos, Gumilir, dan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir Cilacap. Kereta Kamandaka diberangkatkan tepat sesuai jadwal pukul 7 dari stasiun Semarang Tawang dan kita direncanakan akan tiba di stasiun Cilacap sekitar pukul setengah 2. Jadi artinya kita akan menempuh durasi perjalanan selama sekitar 6,5 jam ya. Dan buat arek-arek yang mungkin agak kejauhan menjangkau stasiun Semarang Tawang, arek-arek bisa juga naik kereta ini dari stasiun Semarang Poncol karena kereta Kamandaka melayani naik penumpang secara reguler dari stasiun Semarang Poncol. Jadi kayak naik Bokowonto dari Lempuyangan, arek-arek juga bisa naik dari Yogyakarta. Hanya beda satu petak stasiun aja ya. Saya di 30 menit pertama perjalanan kereta Kamandaka ini, kabin terpantau cukup sejuk ya, nyaman. Kemudian suspensi juga cukup stabil ya, tidak terlalu geledak-geledak gimana angkatan 2016. Terus yang lumayan kerasa itu kebisingannya ya. Dan di kabin ekonomi 6 ini terpantau lumayan sepi karena dari kapasitas 80 penumpang ini sampai keberangkatan Semarang Poncol tadi baru terisi mungkin sekitar 7 atau 8 helai penumpang ya. Dan pengennya sih tetap sepi ya biar enak gitu, nggak sungkan bikin video perjalanannya. Saya sudah punya satu gelas teh premium. Ini saya beli dari Mbak Prami seharga Rp15.000. Sekarang kemasannya sudah baru ya. Sebelumnya berwarna putih, sekarang dominan coklat. Dan saya selalu membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan saya. Mari ngeteh.
jam setengah 9 kereta Kamandaka tiba di stasiun Pekalongan. Tibanya awal 2 menit dan dengan waktu singgah selama 4 menit. Jadi total berhenti di stasiun Pekalongan ini adalah sekitar 6 menit. Menjelang pukul 9 pagi, kereta Kamandaka baru saja meninggalkan stasiun Pemalang setelah berhenti sekitar 3 atau 4 menit ya, karena kita datang lebih awal. Dan kalau melihat tren penumpang, ini ternyata banyak juga yang memanfaatkan kereta ini untuk rute-rute pendek ya. Tadi saya perhatikan ada yang naik dari Semarang turun Pekalongan, bahkan ada yang baru naik dari Pekalongan udah turun di stasiun Pemalang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 20 menit atau lebih awal 4 menit dari jadwal kedatangan kereta api Kamandaka di stasiun Tegal. Di sini kita berhentinya cukup lama ya, sampai jam 9.33, artinya dengan datang lebih awal ini, kita total waktu singgah di stasiun Tegal ini adalah selama 13 menit. Lagi-lagi, nggak bosan-bosannya saya bilang dan sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan, banyaknya permintaan tips mengenai arah laju untuk pilihan kursi, terutama di kelas ekonomi ya. Ini ada contoh lagi, tak kasih lihat langsung ya. Nih Rek, ini adalah ekonomi 5. Ekonomi 5 ini keberangkatan dari Semarang Tawang. Kursi nomor besar, ini nomor 12 sampai 21 ini searah perjalanan kereta. Posisinya ada di belakang ya, ekonomi 5. Tapi apa yang terjadi di ekonomi 6 ini kebalikan. Ekonomi 6 yang saya naiki ini nomor kursi 12 sampai 21, ini nomor besar, harus duduk mundur perjalanan dari Semarang ke arah Tegal lah, katakanlah ke arah barat ya. Jadi saya yang ngambil kursi nomor kecil di ekonomi 6 beruntung bisa maju duduknya searah perjalanan kereta. Tapi kalau saya ngambil nomor kecil di ekonomi 5 akan mundur. Jadi seperti itu ya, random posisinya, acak. Dan saya juga beruntung banget sih ini ya, ngambil nomor kecil di ekonomi 6 dapat searah perjalanan kereta. Kereta Kamandaka diberangkatkan dari stasiun Tegal tepat sesuai jadwal dan kita ambil jalur kiri. Stasiun Tegal itu merupakan stasiun percabangan ya. Kita meninggalkan jalur utama Pantura yang menuju ke arah Cirebon. Kita sekarang berada di jalur single track dari Tegal ke arah stasiun Slawi. Beberapa saat setelah meninggalkan stasiun Slawi, kita akan segera bergabung kembali dengan jalur utama. Ini adalah jalur lintas Cirebon Purwokerto ya. Dan kita kembali memasuki jalur ganda.
Tiba lebih awal 1 menit, kereta api Kamandaka sudah sampai di stasiun Krupuk. Dan ini juga stasiun percabangan ya. Kalau dari arah Purwokerto ini bercabang menuju ke Selawi dan menuju ke Cirebon. Jadi sebenarnya ada 3 stasiun percabangan di sini yang dihubungkan oleh jalur kereta api, yaitu Cirebon, Krupuk, dan Tegal ya. Jadi kalau kita gambar garis lurus, ini jadi kayak membentuk segitiga gitu loh di antara 3 stasiun ini. Kereta Kamandaka bergerak meninggalkan stasiun Linggapura. Kita baru saja berhenti di sini untuk tunggu bersilang dengan kereta api Fajar Utama dari Yogyakarta ya. Kenapa tunggu bersilang? Karena petak jalur antara stasiun Linggapura dan Bumi Ayu masih berlaku single track sehubungan dengan robohnya jembatan dan masih dalam tahap pembangunan. Kereta Kamandaka sudah tiba di stasiun Bumi Ayu. Kita terlambat sekitar 4-5 menitan ya. Tadi sempat ketahan sinyal juga sih. Kita ketemu Joglo Semarkerto barusan, Joglo Semarkertonya berangkat. Meskipun tadi sedikit terlambat dari Bumi Ayu, tapi kereta api Kamandaka sudah tiba di stasiun Purwokerto, ibu kota daerah operasi 5, tepat waktu ya. Dan kita dijadwalkan untuk singgah di Purwokerto selama 5 menit. Kalau armada 2016 ini ngisi airnya dari bawah ya.
Tiba lebih awal 1 menit, kereta api Kamandaka sudah sampai di stasiun Kroya. Di sini kita dijadwalkan untuk singgah selama sekitar setengah jam. Kenapa lama banget? Soalnya kereta api Kamandaka ini harus melalui proses perpindahan lokomotif. Kalau tadi lokomotifnya berada di depan ekonomi 1, sekarang harus berpindah posisi menjadi di dekat pembangkit dan ekonomi 6. Kereta Bogowonto dari Lempuyangan tujuan stasiun Pasar Senen tiba di stasiun Kroya. Kereta santuy Yogyakarta. Lokomotif dinas kereta Kamandaka sudah berpindah posisi di depan pembangkit di dekat ekonomi 6. Kalau arek-arek perhatiin, di sekitar pintu masuk ke dalam kereta ini ada beberapa tempelan-tempelan ya, plat-plat yang tertempel. Ini kalau yang merah ini adalah plat Trainmark. Ini Trainmark F, artinya armada kereta ini mampu digeber sampai dengan toleransi 120 km per jam nih. Terus di bawah sini ada plat nomor 12 sampai 21. Artinya kursi nomor 12 sampai 21 akan lebih mudah dijangkau melalui pintu ini. Terus kemarin juga ada yang nanya nih, ada QR code. Ini sebenarnya kalau di-scan nanti akan menunjukkan nomor K301622 ini contohnya. Setahu saya itu aja sih. Dan sampai dengan beresnya perpindahan lokomotif, masih ada waktu tunggu sekitar 20 menitan di stasiun Kroya. Nyantai banget ya di stasiun ini ya, lama. Kereta api Bengawan tiba di stasiun Kroya dari Pasar Senen tujuan Purwosari. Kereta termurah ini. Termurahnya Jakarta Yogyakarta dulu ya. Maju 3 kereta, kereta api Bengawan terus maju 3 kereta. Terus maju 2 kereta, kereta api Bengawan terus maju 2 kereta. 1 kereta. Begitu berhenti di stasiun pemberhentian seperti ini, penumpang Bengawan langsung turun dulu ya, sesaat langsung memadati peron nih, rame pol. Kereta api Kamandaka diberangkatkan kembali ya setelah tunggu sekitar setengah jam di stasiun Kroya. Dan karena posisi lokomotifnya sudah berubah, makanya arah duduk saya juga jadi mundur dari arah perjalanan kereta api.
Tadi kita datang dari arah sana ya, dari arah Purwokerto. Sekarang kita ngambil jalur sebelah kiri karena Kroya ini juga percabangan. Jalur ini yang dilewati Kamandaka saat ini juga jalur yang dipakai oleh kereta api untuk menuju ke Banjar, Tasikmalaya sampai Bandung. Lagi-lagi kita berpindah jalur dan saat ini kereta Kamandaka meninggalkan jalur utama Kroya Bandung. Sebentar lagi kereta api Kamandaka akan menuntaskan perjalanan di tujuan akhirnya di stasiun Cilacap. Kesimpulan perjalanan hari ini sangat menyenangkan ya, terlebih karena ini merupakan perjalanan pagi siang, jadi kita bisa leluasa menikmati pemandangan. Dan untuk harga tiket yang saya bayarkan hari ini, saya membeli tiket H-1 sebelum keberangkatan. Saya mendapatkan tiket seharga Rp150.000. Dengan harga Rp150.000, hari ini saya mendapatkan fasilitas duduk di kabin kereta ekonomi tahun 2016 ala premium. Di dalam kabinnya cukup sejuk ya, AC terpantau sejuk. Kemudian saya duduk di kursi yang cukup nyaman, kursinya bisa reclining seat sedikit. Meskipun ya ruang kaki terbatas, tapi ya sudah lah ya, namanya juga kereta kelas ekonomi. Kemudian selama perjalanan kita juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas lain seperti tersedianya meja kecil di dekat jendela. Kemudian ada power outlet buat charging gadget, tapi nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Kemudian layanan makanan dan minuman secara berbayar. Terus apalagi? Kereta ini juga dilengkapi dengan 2 toilet, masing-masing ada 1 di setiap ujung ya. Terus apa yang harus direview lagi? Kalau suspensi tidak segelodak-gelodak yang saya bayangkan untuk tahun 2016 ya, ini masih standar kenyamanannya. Dan kayaknya itu aja ya. Menurut saya akhirnya kesimpulan akhirnya dengan harga Rp150.000 saya yang sudah bisa menikmati perjalanan selama sekitar hampir 6,5 jam, nampaknya harganya sebanding dengan fasilitas yang saya dapat. Harganya juga menurut saya cukup terjangkau ya, masuk akal untuk perjalanan selama 6,5 jam. Dan kita bersiap turun di stasiun akhir, stasiun Cilacap.
Oke, dan dengan tibanya kereta api Kamandaka di stasiun akhir stasiun Cilacap, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah bersama saya dalam perjalanan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.